Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing merupakan hewan yang dicintai oleh banyak orang. Sifatnya yang jinak dan menggemaskan membuat para pecinta hewan jatuh hati kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Ia pun merawat kucing peliharaannya dengan penuh kasih dan sayang. Hewan lucu ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat memelihara seekor hewan, kita akan mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Banyak dari kita yang tumbuh rasa cinta yang dalam kepada hewan peliharaan ini, namun kita pun dipertemukan akan kematian. Hewan yang kita pelihara juga memiliki umur dan akan mati jika waktunya telah tiba. Lalu, apakah kita akan bertemu dengan hewan peliharaan yang kita sayangkan di akhirat nantinya? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, berikut benarkah kisah kucing bisa membantu tuannya di akhirat? Apakah di akhirat nanti akan bertemu dengan hewan yang kita pelihara? Salah satu amalan yang bisa menghasilkan pahala yang berlimpah adalah dengan memelihara hewan. Jika kita melakukan hal tersebut dengan penuh kasih sayang, maka pahala akan kita dapatkan saat melakukan hal tersebut. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, tidak sedikit orang yang timbul rasa cinta terhadap hewan peliharaannya. Salah satu hewan yang banyak dijadikan peliharaan adalah kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memelihara seekor kucing sebagai bentuk kecintaannya terhadap hewan menggemaskan tersebut. Manusia dan hewan pasti akan menemui ajal. Rasa kecintaan yang terbangun yang pernah dijalani semasa hidup tidak akan pernah bisa dilupakan. Banyak yang menginginkan di akhirat nanti bisa bertemu hewan peliharaan, namun hal tersebut tidaklah terjadi kalau manusia dan hewan berbeda di akhirat nantinya. Kita pun akan ditimbang amalan yang telah diperbuat semasa hidup, lalu ditentukan untuk menjadi penghuni surga atau neraka. Sedangkan hewan akan dileburkan kembali menjadi tanah. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk di akhirat nanti, yaitu setiap hewan, burung-burung dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, "Jadilah kamu tanah." Hadis riwayat Tobari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa bertemu dengan hewan peliharaan, tetapi kasih sayang yang kita berikan kepada mereka dapat memberikan kita pahala yang melimpah dan menjadikan kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi di bumi ini tanpa kita sadari. Setiap harinya kita semakin dekat dengan akhir zaman. Tanda-tanda yang digambarkan dalam hadis dan Al-Quran satu persatu sudah mulai bermunculan. Hal ini menjadi peringatan untuk kita agar mempersiapkan diri untuk menghadapinya sebelum akhir zaman datang. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kita harus memperkuat diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan melakukan hal tersebut dapat menjadikan kita sebagai penghuni surga di akhirat nantinya. Banyak sekali amalan baik yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia ini. Hal tersebut yang akan menambah pahala kita untuk bekal di akhirat nantinya. Salah satu perbuatan sederhana namun dinilai sangat baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyayangi binatang. Kucing merupakan hewan yang istimewa dalam Islam. Sebagai hewan yang mengemaskan ini pun sudah mendapatkan tempat di surga Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan kita memeliharanya dengan baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat yang melimpah saat datangnya hari kiamat. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi kita pun mengetahui betapa istimewanya hewan lucu dan menggemaskan tersebut. Jika kita memelihara hewan dengan penuh kasih sayang, maka akan kita dapatkan pahala dan rahmat di akhir zaman nantinya, dan kasih sayang dari penghuni langit. Jika diri kita sudah memutuskan untuk memelihara seekor kucing, maka kita harus merawatnya dengan penuh kasih dan sayang. Kita pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kepada hewan peliharaan kita. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan makan yang layak kepada kucing yang kita pelihara. Dengan begitu, binatang peliharaan kita akan merasa nyaman dan tidak tersiksa karena perhatian yang diberikan. Para penghuni langit seperti malaikat sangat menyayangi manusia yang sangat peduli dengan hewan, terutama terhadap kucing. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka niscaya juga disayang oleh penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah seharusnya menjadi acuan untuk kita semua. Saat memelihara seekor hewan, jangan sampai kita menelantarkannya. Hal tersebut sama saja menyiksa hewan tersebut. Dan merawatnya secara sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kasih sayang dari para penghuni langit dan mendapatkan pahala sedekah. Sebagai umat muslim, kita pun dianjurkan untuk banyak bersedekah. Hal ini akan membuat rezeki kita akan terus bertambah dan mengalir deras selama kita hidup di dunia ini. Rezeki yang kita dapatkan pun cukup melimpah. Banyak cara dalam melakukan sedekah. Yang paling banyak kita ketahui adalah dengan cara memberikan beberapa materi seperti uang dan makanan yang saudara kita lebih membutuhkan. Namun sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan memberi makan hewan peliharaan kita. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tadi menjadi acuan bagi kita untuk merawat hewan dengan penuh kasih dan sayang. Jangan sampai kita tidak memperhatikannya. Hal kecil yang kita berikan kepada hewan peliharaan akan menjadi pahala yang amat banyaknya. Dengan begitu kita pun akan mempunyai banyak bekal untuk di akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.